Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembacaan pernyataan oleh Bu Susi, ada Pak Rusam dulu. Bu Susi, Bu Kurnia ada yang pembacaan. Ayo, Yang bercanda. Oh iya. sekaligus mengkonfirmasi kata-kata satir dari beliau yang sudah 4 bulan yang lalu itu kita terima dan itu guyonan. Kok bisa dianggap itu serius ya? Soal 20 miliar. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu saya sempat nonton di tayangan televisi bahwasanya Rasman ini menyatakan memang dia tidak sebutkan hanya inisial, tapi saya akui itu saya. Iya. Jadi mana ada orang mau RJ ngaku-ngaku ya saya kan gitu kan. Jadi Rasman ini kegeeran Rasman ini gitu loh. Kalau saya mau RJ ngapain emang Mas dengan Rasman? Emangnya Rasman itu siapa gitu loh. Masih banyak lagi orang penting. Saya tahu Rasman itu dia terpidana. Jadi buat Rasman, tolong jangan kegeeran, nanti saya buka semuanya. Makanya ada kalimat saya, ini melalui jenderal atau Rasman. Artinya ada jenderal dong. Gitu. Ada sesuatu yang akan saya mainkan gitu loh. Kalau saya mau RJ nggak sama Rasman, banyak yang namanya saya RJ. Para tabas, pengacara perempuan, ketum rejo, Bang Darmizar, udah Darmizar. Iya, bukan saya minta, ditawarin gitu loh. Ini kalau saya minta sama Rasman, aduh, mohon maaf, Bang Rasman, kamu itu siapa gitu loh, nggak penting gitu loh. Nah, kalau mau RJ dengan saya saya tantang terbuka. 100 triliun kita terbuka. Biar publik tahu siapa yang membutuhkan RJ ini. Jokowi atau kami? Saya tantang Jokowi di pengadilan, itu selalu saya bilang. Dan saya selalu menyatakan bahwasanya ijazah itu ada yang buat. Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Kira-kira di Pasar Pramuka. Yang nanti insya Allah akan kita laporkan orang-orang yang setelah saya investigasi siapa orang-orang itu yang ikut turut serta, bahkan intelektualnya di balik itu. Kita tunggu aja. Jadi makanya saya merasa sampai hari ini polisi agak ragu-ragu ini. Karena apa? Dia tahu sebenarnya itu palsu kok. Prabowo juga tahu itu palsu kok. Berdasarkan pernyataan Edi Mulyadi, Bang Rajasa. Jadi kasus ini saya rasa Jokowi minta maaf aja kepada rakyat, udah gitu. Jangan dia melaporkan ke saya, dia tarik-tarik saya untuk RJ. Itu apa itu? Jokowi ini bukan siapa-siapa. Udah nggak kuat, bukan presiden. Jangan lagi diketek-keteknya Jokowi yang bau itu gitu loh. Jadi untuk Rasman, jangan GR. Kamu itu dibohongin oleh orang lingkungan kamu sendiri gitu loh. Nanti saya mainkan lagi. Terima kasih. Pokoknya enggak? Sebelum Kurnia, tadi karena ini gambarnya sempat nyungsep ya. Ini gambar perayaan ulang tahun 1 tahun Ceboker Nusantara dihadiri oleh bekas presiden. Ini bekas presiden. Kemudian nih ketua Ceboker Nusantara tadi, dan ini salah satu komentar dari wartawan senior, 2 wartawan senior, Mbak Agi dan Pak Mas Hersu. Ya, lihat komentarnya. Ketuanya kreator konten mesum. Memang mesum ini. Sini tuh Oke, silakan Bu Kurnia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis tentang dukungan penuh kepada Bapak Wakil Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Haji Muhammad Yusuf Kalla atau JK terkait laporan terhadap saudara Rizmon Hasiholan Sianipar, sekaligus bantahan atas tuduhan ada pihak yang mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Sebagaimana diketahui, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla atau JK, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12 melaporkan saudara Rizmon Hasiholan Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan dalam perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi.
Tuduhan secara umum juga dialamatkan terhadap tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang menjadi tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku tim penasehat hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. Pertama, kami mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh oleh Pak JK yang melaporkan Saudara Rismond Hasiholaun Sianipar ke Bareskrim Mabes Polri karena serangan personal kepada Pak JK. Baik terkait tuduhan mendanai perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal lainnya terkategori tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sangat jahat, sangat keji dan tidak bermoral. Dugaan fitnah dan pencemaran itu sangat patut diduga dilakukan oleh Saudara Rismond Hasiholaun Sianipar karena sebelumnya yang bersangkutan juga telah melakukan tindakan serupa yang sangat jahat, sangat keji dan tidak bermoral melalui manuver melakukan perdamaian dengan kubu Jokowi dan menyerang balik rekan-rekan yang saat ini sedang berjuang membongkar kasus ijazah palsu Jokowi hanya untuk tujuan agar mendapatkan SP3. Bantahan Saudara Rismond Hasiholaun Sianipar maupun kuasa hukumnya Jahmada Girsang yang mengklaim video yang beredar adalah editing hasil Artificial Intelligence atau AI atau AI tidak bernilai karena sebelum ada laporan Pak JK, pihak Rismond Sianipar dan kuasa hukumnya tidak pernah membantah. Sehingga segala bantahan dan sanggahan Rismond Hasiholaun Sianipar dan kuasa hukumnya tidak bernilai dan silakan agar disampaikan nanti di muka pengadilan. Kami berkeyakinan laporan terhadap Rismond Hasiholaun Sianipar akan berujung status terpidana sebagaimana laporan keluarga Pak JK sebelumnya terhadap Saudara Sylvester Matutina. Sayangnya hingga saat ini terpidana inkrah Sylvester Matutina tidak kunjung dieksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, sebagai komitmen dukungan penuh kami baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik atas nama klien prinsipal dan penasihat hukum, menyatakan siap dan bersedia untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak ada kaitan atau hubungan Bapak JK dengan kami maupun dengan perjuangan membongkar ijazah palsu Joko Widodo, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik hubungan supervisi dan atau support dana, baik senilai 5 miliar rupiah maupun nominal lainnya. Sekaligus kami menegaskan bahwa perjuangan kami dalam membongkar kasus ijazah palsu Jokowi adalah murni panggilan hati. Tidak ada yang mendanai, melainkan sebagai bentuk kerisauan anak bangsa yang khawatir Indonesia akan tercoreng sejarahnya dengan adanya legasi noda hitam akibat pernah dipimpin Presiden 2 periode berijazah palsu. Sekali lagi kami tegaskan bahwa tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis atau TAAKA tidak pernah meminta dan menerima uang, baik dari Pak JK atau dari pihak manapun, baik senilai 5 miliar maupun jumlah nominal lainnya. Tuduhan terhadap kami menerima uang kami tegaskan pula sebagai fitnah yang sangat keji, sangat jahat, dan sangat tidak bermoral. Ketiga, kami setuju, sependapat, dan mendukung penuh seruan Bapak JK agar Saudara Joko Widodo selaku pelapor untuk menunjukkan ijazahnya ke publik agar kasus ini bisa segera selesai dengan cara yang paling elegan dan bermartabat. Mengingat rakyat juga butuh dan memiliki hak konstitusional untuk mengakses dokumen yang pernah digunakan untuk memperoleh jabatan publik sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus agar rakyat segera memiliki keyakinan tentang keabsahan dokumen ijazah yang selama ini disimpan oleh Saudara Jokowi. Meskipun demikian, kami selaku penasihat hukum dan prinsipal sudah melihat dan makin meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Karena pada saat gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 lalu, kami diperlihatkan dokumen bukti ijazah S1 milik Jokowi yang disita Polda Metro Jaya. Karena foto dalam dokumen ijazah yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah foto yang ada pada dokumen ijazah yang selama ini telah beredar luas.
yaitu ijazah dengan foto seorang lelaki berkacamata dan berkumis tipis yang diklaim sebagai saudara Joko Widodo. Keempat, dengan tidak kunjung ditunjukkannya ijazah Jokowi, baik di sidang perkara Bambang Tri dan Husnur, sidang KIP, dan sidang CLS di Solo, dikaitkan dengan banyaknya manuver yang ditempuh kubu Jokowi, baik dengan mengedarkan fitnah dan mencemarkan tentang pendanaan kasus ijazah palsu, serangan personal dan bersifat pribadi, hingga nyaris 1 tahun laporan Jokowi di Polda Metro Jaya tak kunjung bergulir di pengadilan. Makin menguatkan keyakinan publik bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah S1 asli, hanya mengulur waktu, menghindari proses pembuktian di pengadilan, sekaligus mengalihkan isu dan permasalahan pada hal-hal yang tidak ada korelasinya dengan kasus ijazah palsu. Karena itu, upaya kubu Jokowi yang menggerakkan sejumlah buzzer dan YouTubers hingga orang yang berstatus terpidana untuk melawan perjuangan membongkar kasus ijazah palsu Jokowi cukuplah untuk jadikan dasar dan keyakinan tambahan bahwa ijazah Joko Widodo memang benar-benar bermasalah. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Terima kasih. Jakarta, 9 April 2026, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salistinus Sarjana Hukum, Koordinator Litigasi, Ahmad Kosinudin Sarjana Hukum, Koordinator Non-Litigasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pernyataan itu yang video heboh itu udah sempat tabayun belum dengan Bang Rizwan? Kalaupun sudah, apa yang disampaikan Bang Rizwan ke teman-teman itu satu. Terus yang kedua, ada rencana nggak buat ngaduin Rizwan juga dengan tudingan ada dana itu? Ya, yang pertama, kami tidak membutuhkan tabayun dari Saudara Rizwan karena statementnya sudah disampaikan Saudara Rizwan kepada publik, di mana Rizwan mengklaim itu adalah AI begitu. Jadi kami tetap mendukung Pak JK karena AI atau tidak itu bukan kompetensi orang yang apalagi hari ini statusnya sebagai terlapor. Itu adalah kompetensi penyidik, di mana penyidik nanti akan meminta keterangan ahli, yang keterangan ahli itulah yang akan memberikan kesimpulan apakah itu benar AI atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas itu AI tetap ada aktornya, sehingga kami juga mendorong agar penyidik tidak hanya memproses Saudara Rizwan Syahipar, tetapi juga orang-orang yang terlibat dalam memproses video tersebut. Jadi sesuai dengan ketentuan pidana, bukan hanya pelaku, tapi juga turut serta perbantuan dan siapapun yang ikut dalam hal ini. Kami duga mendanai juga, karena kalau tidak ada yang mendanai juga tidak jalan dugaan kami. Terkait video tuduhan kepada Pak JK juga harus dituntut, diusut. Yang kedua tadi pertanyaan berkaitan apa, lupa saya? Siapa yang akan diaduin? Oh ya, berkaitan dengan pengaduan, kami merasa bahwa ada kepentingan hukum yang berkorelasi sangat erat dengan Pak JK. Jadi kami akan sangat merepotkan penyidik kalau juga nanti membuat laporan serupa dengan objek yang sama. Maka kami berkomitmen untuk bersinergi dengan menjadi saksi. Ketika kami yang dituduh mendapat dana dari Pak JK, kami memberikan keterangan tidak, Pak JK juga tidak, itu kan menjadi bukti yang cukup bagi Pak JK untuk menguatkan laporannya. Tinggal ya pihak yang terlapor ini bagaimana cara dia membantah atas apa yang selama ini sudah beredar. Jadi dua hal itu yang kami tegaskan. Silakan kalau ada. Saya tambahin, kenapa kami tidak perlu bertabayun? Karena ada statement Saudara Omon dengan ini Andi Aswan ini tadi, ya, di rekamannya. Bahkan dia mengatakan kalau mau usut dulu sumber pendananya. Berarti secara eksplisit dia mengatakan dia ikut menuduh ada 50M itu. Ya, jadi jelas betul di sana. Tidak perlu kami lakukan tabayun. Dan satu yang tadi saya lupa, sebelum kesini tadi kita kan sama di kantin, benar di kantin. Dan uang yang ada di kantin itu uang halal. Dan saya mendapatkan kembalian dari kantin itu 3M. 3M. Apa tuh? 3M itu apa? 50nya 2 kali. Ya. Jadi kalau 3M ini adalah benar. Benar. Tapi uang 5M, 50 dan 56M itu haram. Ya, tidak pernah ada sedikit pun kami terima. Tanyakan langsung kepada si Omon selaku yang mengeluarkan statement itu. Buktikan. Ini ya 3M. Terakhir satu lagi, terakhir Andi Azwan ke saya bilang bahwa teman-teman berkas yang masih jadi tersangka ini statusnya akan P21 April ini. Sejauh mana prosesnya sebetulnya? Dari dulu dia bilang P21 semenjak Agustus tahun lalu. Apakah seorang Andi Azwan
yang sudah bohong berkali-kali. Ya, dia bohong soal scan ijazah, satu bohong. Dua, dia bohong soal juga WA palsu dari Dokter Tifa. Itu jelas bohong. Dia kasih nama Dokter Tifa, dia sebarin dulu. Dan dia sebarin dulu ya, sebelum ke Al-Katiri dia sebar dulu ke infotainment, namanya Rasis. Ya, sebelum ke kita. Jadi dialah penyebar hoax itu. Dan itu berkali-kali bohong kalau Andi Aswan itu, ya. Udah. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Ya, makasih ya. Cukup ya. Makasih ya Oke, semuanya. makasih semuanya. Ya, makasih. Sampai ketemu di undangan berikutnya. Terima kasih. Saya belum kebagian 3M. Ya, 3M aku udah kebagian.